Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya, rekan-rekan pecinta teknik elektronik, terutama yang ada hubungannya dengan POM ini atau Pertamini. Pagi hari ini saya akan memberikan sebuah tutorial menjawab dari pertanyaan teman-teman, yang mana pertanyaannya adalah, Pak, bagaimana cara memasang atau mengganti dari LCD monitor dari CPU atau dari POM ini kita. Sebelum teman-teman melanjutkan nonton video, seperti biasa untuk menyemangati kami, kita akan berkembang bersama tutorial video ini. Silahkan teman-teman subscribe dulu yang belum subscribe dan tekan tanda lonceng, dan kalau perlu mungkin bisa dibagikan pada teman-teman yang membutuhkan. Oke, kita lanjutkan. Jadi di CPU ya, CPU POM mini kita, CPU kan ada beberapa model ya, ada yang model lebar semacam ini 18 atau 19 cm persegi ini ya. Kemudian ada yang kecil, ada yang lebih kecil lagi, variasinya banyak, tetapi rata-rata LCD monitornya ini, LCD monitor itu menggunakan satu macam ini ya. Jadi LCD monitor yang kita gunakan adalah tipe 1602. Nah, 1602 itu tipenya semacam ini ya. Warnanya ada yang hijau, ada yang biru semacam ini ya, banyak warna gitu. Tetapi teman-teman ya, kalau beli dari toko elektronik itu biasanya LCD monitornya tuh masih mentah istilahnya ya, masih mentah, belum disolder. Ini contohnya yang mentah ya. Saya ambilkan ini contohnya yang mentah. Ya, ini ya teman-teman ya. Jadi kalau kita beli dari toko itu masih belum ada soketnya ya, tipenya semacam ini ya, 1602. Ini untuk monitor pengeluaran atau data-data yang dikeluarkan oleh CPU POM ini kita. Nah, kalau kita ingin memasang ini, tentu saja ini dikasih soket. Nah, soketnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, pertama kali di CPU itu kan tetap ada soket. Ada soket ya, CPU ada soketnya. Ini kemudian ada apa namanya, model LCD monitor ini yang langsung dipasang setelah CPU, modelnya semacam ini ya, modelnya semacam ini dari depan ya, nih ya, depan. Kemudian dibalik ini, biasanya masangnya kan begini ya. Nah, ini biasanya langsung disolder. Ada yang langsung disolder untuk menghemat biaya. Nah, ini langsung dimasukkan, langsung disolder ya nih ya. Kaki-kakinya langsung disolder. Nah, ini memang repot nanti kalau rusak, memang melepasnya ini agak repot. Nah, karena ini memang rawan rusak. Jadi LCD ini terdiri dari 16 ya. 16 kaki. 16 kaki ya, 16 kaki. Ini kita hitung jumlahnya 16 kaki nanti. Nah, kaki pertama ini dari sini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, jadi ada 16 kaki. Kemudian kaki yang di sini ada masing-masing, sebetulnya sudah ada tulisannya ya. Ini tulisannya
Tampak enggak ya teman-teman ya nih. Ini kurang fokus nih ya. Jadi kameranya nih ya. Iya, ini jadi ini ada VSS, ini VSS, kemudian ada VSS, kemudian ada VDD ya. VSS itu nanti dapatnya ground negatif. Nah, ini dapat ground negatif. VDD ini dapat 5 volt. Jadi kemampuan dari LCD monitor ini 5 volt. Jangan sampai lebih ya. Oleh sebab itu teman-teman nanti kalau misalnya ingin mereparasi LCD mati, itu harus tahu mengapa LCD ini mati. Nah, biasanya kan matinya kan karena tegangan dari CPU kita naik. Kalau dilihat dari sini, misalnya ini kan mengeluarkan tegangan di sini harus ada 7805, ini 5 volt. Nah, ini 5 volt di sini, ujung sini 5 volt. Ini untuk nyaple, untuk memberi sumber daya pada IC program dan LCD. Nah, kalau ini lebih tegangannya, misalnya sampai 6 atau 7 ya, ini rusak. Apa namanya? Nah, gitu ya, LCD monitor rusak. Jadi ini sebetulnya sudah ada tulisannya. Ini ya, ini VSS ini kok enggak tampak ya VSS ya, kurang ya, itu ada. Ini negatif, ini positif 5 volt. Kemudian ini KA ya, K dan A. Ini K ini adalah negatif, A untuk lampu LED. Jadi ini ada lampunya untuk menyalakan, ini kaki ini yang untuk nyalakan. Jadi kalau misalnya nih semuanya angka-angka hidup tetapi lampu mati, itu berarti ini lampu LED-nya yang ya, di sini ada lampunya untuk menyalakan ini backlight istilahnya. Itu di sini lampunya putus atau tidak dapat tegangan ini ya. Jadi ini K, ini A. KA itu, jadi yang K itu negatif, yang A itu positif, LED-nya 5 volt. Nah, ini untuk lampu ya, gitu ya. Ini yang kita gunakan itu adalah 1 sampai 6 ya, satu yang digunakan kakinya adalah 1 2 3 4 5 6. Ya, 7 8 9 10 ini prai ini. Nah, kosong. Kemudian 11, 12, 13, 14, 15, 16 ini isi. Nah, seperti ini. Seperti ini. Mana ya CPU tadi? Ya, ini. Oh, ya ini ya. Ini 4 tengahnya kosong. Ini semuanya 16 kaki yang tengah kosong. Ini yang kita gunakan ya. Nah, untuk pemasangan ini bisa langsung disolder dengan resiko tadi kalau rusak sulit dilepas, bahkan bisa rusak itu PCB-nya. Tetapi yang lebih sering kita jumpai ini untuk memasang LCD ini, LCD itu kita pasang soket semacam ini ya, kita pasang soket semacam ini, soketnya semacam ini. Nah, ini soketnya nanti kita patah ya, biar kita patah menjadi 16 nih. Nah, ini 16 nih, kita ambil 16. Ini yang tengah tidak usah disolder, nih yang 4 kaki tadi. Ya, yang nomor kaki 7 sampai 10 tadi tidak usah solder. Nah, itu ya. Ini langsung nanti yang disolder yang soketnya ini. Nah, ini disolder. Cara nyolder tidak usah saya kasih tahu, sudah pandai semuanya ya, gitu. Yang jelas ini kita soket. Soketnya nanti kita ambil kakinya, sekali lagi kita ambil 16. Kita patah, kita masukkan sini, kita solder. Nah, kita solder, hati-hati jangan sampai nyoldernya menyentuh antar kaki ini ya. Nah, setelah ini sudah jadi ini istilahnya sudah siap pakai. Siap pakai. Kalau belum siap pakai tadi yang mana yang belum dikasih. Nah, ini yang solderan ini. Nah, gitu ya. Ini tinggal nancapkan saja nanti. Kemudian ada teman-teman yang melihat bahwa LCD ini letaknya agak jauh karena CPU itu mungkin agak belakang. LCD ini harus letaknya di
di depan cover pom ini agak jauh, maka dia harus membuat sambungan kabel nih, sambungannya semacam ini. Nah, ini ada orang jual nih ya, banyak sekali kalau di tempat saya nih. Satu helai ini 1.250 atau berapa itu ya. Itu nih. Nah, nanti ini diambil 6, 6, 12, yang 4 ini kan kosong. Nah, ini disambung. Jadi ini kan ini bisa dilepas teman-teman ya. Jadi ini kita ada, nanti kalau mau nyambung ya berarti kita cari jumper ya, kabel jumper namanya ini. Yang ini laki-laki, yang ini perempuan. Jadi ini male, ini female, perempuan. Nah, nanti kita tinggal masukkan saja ini ya, ini masuk, nah gitu ya. Nah, ini nanti bisa taruh agak panjang nih ya, tinggal berapa pak panjangnya gitu ya, ini gitu. Nah, kemudian tinggal memasukkan ke CPU kita, nah, gitu. Ini contoh yang sudah saya modifikasi untuk tes nih, alat tes saya ini. Jadi ini saya nyalakan, coba ya, nyala toh. Nah, ini sebetulnya kan letaknya di balik sana, arahnya ke sini, tetapi karena ini alat untuk tes saya, untuk tes setiap IC yang saya program, ini saya balik ke sini gitu ya. Ini bisa dilepas ini ya, ini bisa dilepas. Nah, kalau ingin memperpanjang ya ini dilepas, ganti yang ini tadi, yang ini tadi ya, yang ini tadi ya, arahnya berarti ke sana. Nah, ke sana berarti ke gini. Nah, gini berarti ini nanti ya, ini berarti ke sini. Ini kita sambung. Mana ini, matanya sudah tua, tak tampak. Oke. Nah, masuk. Yang satu juga masuk. Nah, kita nyalakan. Ya, nyala ya. Ini mengapa garis-garis ini? Berarti ada sambungan yang kurang pas ini ya. Ini tadi berarti ada sambungan yang tidak mentok nih, berarti kurang pas ini. Ini ya. Oh, kurang nyambung. Oke, ini ya, kurang tekanan. Tadi ya, kurang tekanan ya. Aduh. Ya, aduh, masih kurang pas. Ini ada sambungan yang kurang pas, teman-teman ya. Gitu nih. Mana tadi ini? Ya, gitu. Aduh. Ya, ini. Oh, ini malah terlalu, wah, ini kalau enggak pas nih ya teman-teman ya. Ini mesti ada soketan yang kurang nyambung ini. Kalau ada angkanya berderet ini berarti tandanya enggak nyambung. Ini normal, tetapi ada yang ini soket-soket enggak nyambung. Gitu. Ya, itu. Nanti kita cari mana yang tidak nyambung kan gitu. Ya teman-teman ya, jadi intinya cara gantinya, pertama tentu saja kita beli ini dulu ya, beli LCD 1602 ini yang misalnya nih yang masih belum dikasih soket, kemudian nanti dikasih soket ya, disolder nih, kemudian setelah jadi ya tinggal nancapkan. Kalau yang sudah jadi semacam ini ya, sudah saya solder ini, ya tinggal jadi nancapkan saja. Nah, ditancapkan saja. Nah, ini selesai. Nah, biasanya di sini ada bautnya, dikasih ya, kasih baut itu ya, Spencer itu namanya, yang baut khusus untuk ini itu ya. Kalau ingin memperpanjang sekali lagi dengan kabel jumper tadi. Jadi sekali lagi ini ini bisa rusak biasanya karena misalnya rusaknya kan mati lampunya mati, berarti LED-nya ini patah, putus, atau bisa rusak itu karena tegangan ini kan tidak boleh 5 volt. Nah, ini ternyata kaki yang
Yang dua ini dapatnya ini lebih dari 5 volt, maka ini tetap putus, rusak gitu ya. Biasanya kena petir, kena apa itu kan tegangannya naik semuanya. Ya, biasanya kalau naik ini seketika ini kena ya, rusak gitu ya. Gantinya ya tinggal bautnya dilepas, ini ditarik keluar, naik dik-dik ya, digoyang-goyang, tarik sambil tarik lepas. Nah, gitu ya. Demikian teman-teman ya, sekedar informasi bagaimana cara mengganti daripada LCD monitor kita apabila LCD monitor kita di POM ini kita ada gangguannya. Sekali lagi ini tidak bisa dibongkar diganti IC-nya enggak, ini ya ini IC-nya ini modelnya begini, tidak ada yang jual satu blok begini. Nah, kalau sudah ready ini di tempat saya sekitar untuk tahun 2020 ini ya sekitar 50 lah, ini sudah tinggal nancap gitu aja. Oke. Mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sekali lagi atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada tutorial video yang akan datang, dan untuk segala sesuatu informasi bisa menghubungi di WA saya ini yang tertulis di video ini. Terima kasih, sampai jumpa.